Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan hasil dari UAS Praktikum Kimia Organik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomah Ayunita Chandra Dewi dengan NIM 191303114 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada UAS hari ini, ada 12 soal ataupun 12 subbahasan. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, dalam sistem kesetimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat. Jawabannya adalah asam butendioat itu memiliki dua bentuk isomer geometri, dalam bentuk cis dan trans. Dalam bentuk cis itu sering disebut dengan asam maleat, sedangkan untuk dalam bentuk transnya sendiri itu disebut dengan asam fumarat. Berikut adalah gambar strukturnya. Yang di sebelah kiri adalah asam maleat, kemudian di sebelah kanan adalah asam fumarat. Asam maleat mengalami isomerisasi menjadi asam fumarat yang lebih stabil dalam asam klorida dengan ekstraksi reflux. Asam fumarat itu suka larut dalam air dibandingkan dengan asam maleat, sehingga mudah mengkristal selama reaksi berlangsung. Jadi jawabannya adalah manakah yang lebih banyak dalam bentuk cis atau trans? Jawabannya adalah dalam bentuk trans, karena trans itu memiliki posisi yang lebih stabil, sehingga dalam hal ini asam fumarat itu memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan asam maleat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kencur adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Dalam hal ini adalah jamu, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, kemudian rempah, serta bahan campuran saus, rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat digunakan sebagai bioinsektisida. Kencur itu mengandung senyawa etil p-metoksisinamat atau bisa dikenal dengan EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi yang terkandung di dalamnya. Nah, berikut adalah gambar struktur dari EPMS atau etil p-metoksisisianat. Yang di sebelah kanan adalah gambar strukturnya. Untuk gugus fungsi yang terkandung dalam struktur itu adalah gugus ester, di mana gugus ester adalah di COOC2H5, kemudian ada gugus benzena, kemudian ada gugus alkena, di mana gugus alkena ini terdapat pada ikatan rangkap antara CH dengan CH. Kemudian untuk langkah-langkah isolasi identifikasinya, yang langkah pertama adalah sebanyak 100 gram kencur kering yang sudah digerus, itu dibungkus dengan kertas saring. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor solet. Langkah yang kedua adalah ke dalam labu dasar bulat dimasukkan 250 ml petroleum ether dan beberapa butir batu didih. Kemudian alat soklet itu dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Yang ketiga, labu dasar bulat berisi petroleum ether itu dipanaskan secara perlahan-lahan hingga petroleum ether mendidih. Uapnya masuk ke ruang pendingin reflux dan menetes menimpa sampel kencur dalam ruang ekstraktor. Langkah yang keempat adalah ekstraksi dilakukan secara terus-menerus selama 3 jam. Setelah dihentikan, ekstrak kemudian didinginkan, lalu disaring dan dipekatkan dengan cara menguapkan pelarutnya dengan evaporatory vakum hingga volumenya tinggal 50 ml. Langkah yang terakhir adalah residunya kemudian didinginkan dalam penanas es sampai terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk dipisahkan dari pelarutnya dan selanjutnya direkristalisasi dengan etanol sehingga diperoleh kristal etil p-metoksisisianat murni dengan titik leleh itu 48 sampai 49 derajat Celcius.
Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut adalah salah satu contoh reaksi sintesis suatu senyawa organik. Tuliskan yang A, jenis reaksinya, dan B adalah mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Nah, untuk jenis reaksinya adalah reaksi kondensasi aldol. Untuk mekanismenya adalah yang pertama, pembentukan enolat dari senyawa aldehida, di mana ion OH- atau kita sebut dengan hidroksida, itu akan menyerang hidrogen alfa. Kemudian hidrogen akan membawa pergi tanpa membawa pasangan elektron bebas dan membentuk H2O. Sehingga C hidrogen alfa itu akan bersifat negatif karena kehilangan satu hidrogen alfanya dan terbentuk ion enolat. Ion enolat ini akan beresonansi untuk mencari posisi yang lebih stabil. Kemudian enolat akan menyerang aldehid yang lain, di mana dalam tahap ini terjadi proses adisi, yaitu penambahan senyawa kecil atau lebih untuk membentuk senyawa yang lebih besar, tanpa menghilangkan senyawa lain, dan terbentuklah ion alkoksida yang bermuatan negatif. Kemudian langkah ketiga, pada tahap ini ion alkoksida akan bereaksi dengan asam basa dalam air, di mana ion alkoksida ini akan menyerang H atau protonasi. Kemudian terbentuklah suatu produk yaitu aldol. Kemudian yang keempat, suatu aldol akan mengalami dehidrasi karena ikatan rangkap dalam produk itu terkonjugasi dengan ion karbonilnya, di mana dalam katalis basa dalam air gugus OH itu akan pergi karena gugus OH ini termasuk gugus pergi yang kurang baik. Kita lanjut ke soal yang keempat. Berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik. Pertanyaannya adalah sebutkan jenis reaksinya dan yang kemudian adalah jelaskan mekanisme dari reaksi tersebut. Dan jelaskan katalis yang terlibat. Nah, untuk jenis reaksinya adalah jenis reaksi eliminasi alkohol tersier. Nah, mekanismenya adalah pada sikloheksanol terdapat gugus fungsi hidroksil atau OH yang mengandung PEB atau pasangan elektron bebas. PEB tersebut akan diserang melalui reaksi eliminasi atau Se1 oleh H+ yang berasal dari asam fosfat, menghasilkan alkohol yang terprotonasi, atau bisa kita lihat di sebelah kanan adalah adanya gugus benzena dengan gugus H2O+. Kemudian akan terjadi proses hidrolisis yang menghasilkan ion karbonium. Nah, ion karbonium ini akan melepaskan H+, sehingga ada tumpang tindih antara orbital isi dengan orbital kosong, sehingga terbentuknya ikatan pi dan menghasilkan sikloheksena. Nah, untuk katalis yang terlibat dalam reaksi ini adalah asam fosfat, seperti yang tertera dalam slide. Kita lanjut ke soal yang kelima. Jelaskan reaksi berikut adalah dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehid tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut dengan melalui mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi di atas adalah reaksi Cannizzaro dari benzaldehida. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut. Suatu aldehid tanpa hidrogen dipanasi dengan larutan hidroksida pekat. Akan terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi, di mana separuh aldehida teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuhnya lagi akan tereduksi menjadi suatu alkohol. Suatu reaksi Cannizzaro ini diawali oleh serangan ion hidroksil pada karbon karbonil yang disusul dengan suatu serah terima hidrida. Mula-mula, suatu benzaldehida diserang oleh ion hidroksil atau OH- dari basa kuat untuk membentuk suatu anion. Karena anion ini tidak stabil, kemudian terjadi perpindahan sepasang elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap atau struktur karboksil yang lebih stabil. Akibatnya, atom H atau proton itu berpindah ke C karbonil dari suatu benzaldehida yang lain dan terbentuk suatu struktur intermediate. Dalam hal ini adalah asam benzoat dan ion enolat.
anion tersebut dapat memindahkan ion hidrida ke atom karbonil di dalam molekul aldehid lain. Setelah itu terjadi, perpindahan proton akan menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Ion benzoat terlarut dalam lapisan air, sedangkan bensil alkohol itu akan terlarut dalam ether. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Etanol merupakan senyawa organik yang berhasil dari pengubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan destilasi. Gambarkan rangkaian alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah banyak. Ditinjau dari penggunaan energi, manakah yang lebih efisien, mendestilasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai? Mengapa demikian? Nah, destilasi merupakan salah satu metode pemisahan yang didasarkan atas perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap. Berikut adalah gambar dari destilasi yang tertera pada slide. Nah, untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan didestilasi, maka dibutuhkan suhu lingkungan yang lebih panas. Maka dari itu, mendestilasi larutan di tepi pantai akan lebih efektif dibandingkan dengan mendestilasi larutan di pegunungan. Hal ini disebabkan karena suhu di pantai relatif lebih tinggi, sehingga dapat membantu proses dari penguapan larutan yang akan didestilasi menjadi lebih cepat. Jadi kesimpulannya adalah jika dilakukan proses destilasi, maka akan lebih efektif jika dilakukan di tepi pantai dibandingkan di daerah pegunungan. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan di laboratorium sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Nah, jawabannya adalah senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, ataupun halogen. Nah, untuk mendeteksi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu endapan, yakni adalah contohnya adalah suatu endapan di dasar Samudra Atlantik, maka diperlukan reaksi khusus. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan melihat ciri-ciri endapan yang ada di Samudra Atlantik dibandingkan dengan teori yang ada. Secara teoritis, untuk menguji kandungan karbon dan hidrogen, kita dapat menggunakan serbuk CuO dan air kapur. Kemudian untuk menguji kandungan oksigen, secara umum kita dapat menggunakan reaksi Ferrox. Dan kemudian untuk secara teoritis, untuk menguji kandungan nitrogen, belerang dan halogen, kita dapat menggunakan tes Lassagne. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksi nitrogen, belerang, dan halogen ada penambahan logam natrium. Namun kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Nah, kelebihan logam natrium harus diusir atau dinetralkan dengan penambahan etanol agar logam natrium yang berlebih tersebut dapat diminimalisir. Sebab logam natrium adalah suatu logam yang bersifat sangat reaktif ketika bereaksi dengan air pada saat pemecahan tabung reaksi di dalam air suling. Nah, jika logam natrium ini ketika masih ada kemudian bereaksi dengan air, itu dapat menimbulkan suatu ledakan. Nah, untuk menghindari ledakan tersebut, maka logam natrium itu harus dikurangi kadarnya atau diminimalisir dengan cara menggunakan etanol. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan amonium hidroksida atau NH4OH berlebih. Apa fungsi dari amonium hidroksida? Nah, fungsi amonium hidroksida atau NH4OH adalah untuk melarutkan endapan putih yang diduga mengandung halogen.
Nah, jika terbentuk endapan putih, maka mengindikasikan adanya unsur halogen pada senyawa yang diuji. Adapun persamaannya sebagai berikut. Nah, C6H9ClN2 ketika direaksikan dengan AgNO3 akan menghasilkan AgCl, di mana AgCl ini akan memiliki wujud yaitu padatan atau endapan berwarna putih. Kemudian AgCl ini akan direaksikan dengan amonium hidroksida, menghasilkan AgNH3 dua kali Cl dan 2H2O, di mana pada reaksi ini terlihat bahwa dari AgCl akan melarut ketika direaksikan dengan amonium hidroksida. Maka dari itu, endapan diduga adanya halogen dalam endapan yang diuji. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Selain dengan uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dengan senyawa aromatis? Nah, jawabannya adalah senyawa alifatis itu dapat dibedakan dari senyawa aromatis dengan menggunakan reaksi Marquis. Pada saat menggunakan reaksi ini, zat yang akan diuji dilarutkan dalam larutan asam sulfat atau H2SO4 dalam tabung reaksi. Kemudian, tabung reaksi tersebut ditambahkan formalin encer. Dari penamaan larutan ini, maka akan didapat bentuk cincin berwarna merah, coklat, jingga, ungu, hijau, dan sebagainya yang terletak pada dinding tabung reaksi. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Nah, metode yang dapat digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari bunga kenanga atau bunga sandat adalah dengan menggunakan metode destilasi uap. Caranya adalah bunga kenanga yang segar itu ditimbang sebanyak 2 kg. Kemudian ditempatkan dalam katal destilat dan ditutup rapat. Nah, seperangkat alat destilat dirangkai dengan penghasil uap, bertekanan tinggi, kemudian didestilasi uap selama 8 jam. Nah, minyak atsiri bunga kenanga yang didapat kemudian dibebaskan dari sisa air dengan menggunakan magnesium sulfat monohidrat. Kemudian dialiri gas nitrogen atau N2 dan disimpan dalam botol vial tertutup dalam lemari pendingin. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-12. Jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Nah, kafein adalah suatu senyawa organik yang memiliki nama lain 1,3,7 trimethylsaktin. Nah, berikut adalah gambar dari struktur dari kafein. Nah, isolasi kafein umumnya menggunakan teknik ekstraksi reflux. Berikut adalah langkah-langkah ekstraksi reflux. Yang pertama adalah panaskan selama 25 menit campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml aquades dalam labu dasar bulat yang dilengkapi dengan pendingin reflux. Langkah yang kedua adalah saring campuran panas menggunakan corong buzzer. Kemudian langkah yang ketiga adalah tambahkan larutan timbal asetat, yaitu campuran antara 3 gram timbal asetat dalam 27 ml aquades. Tetes demi tetes ke dalam hasil saringan, kemudian dinginkan campuran tersebut dan saring kembali dengan corong Buchener. Kemudian ekstraksi kafein dalam hasil saringan menggunakan kloroform 3 kali sebanyak 25 ml. Nah, tujuannya agar kita memperoleh kafein yang lebih banyak. Nah, kemudian langkah terakhir adalah tempatkan lapisan kloroform dalam cawan penguap, uapkan kloroformnya, dan lanjutkan dengan proses rekristalisasi atau menggunakan pelarut benzena dan petroleum ether, atau bisa dengan sublimasi. Baik, itu tadi adalah jawaban UAS Praktikum Kimia Organik. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih ada kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.